Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Surya Dewi Putra dengan NIM 4212201019 dari kelas MK7A pagi. Di video ini saya akan melakukan tugas DCS yang berjudul karakteristik sistem orde 1 dan orde 2. Yang pertama, sambil kita baca modulnya, kita buka dulu VMware-nya ya, biar nggak nunggu-nunggu lagi. Di sini kita pakai yang DCS, lalu Play Virtual Machine. Tujuannya yang pertama itu adalah mengenal respon sistem orde 1 dengan karakteristik, gain, konstanta, waktu, date time, mengenal respon sistem orde 2, tangki plus PID dengan karakteristik, lalu rise time, setting time, peak time, maximum overshoot. Yang A2 alatnya PC software tadi modul ini. Orde 1 dengan konstanta waktu berbeda. Sistem orde 1 adalah sistem yang mampu menyimpan massa atau energi dengan kapasitas tertentu. Untuk praktikum ini, sebagai contoh, dipakai suatu tangki air yang bisa diisi air dari keran atas. Sementara itu dari keran bawah, air akan mengalir keluar. Ada nggak sih suara? Uh, dia tadi sebagai contoh dipakai tangki air yang diisi air dari keran atas. Sementara itu dari keran bawah, air akan mengalir keluar sesuai dengan tinggi air. Makin tinggi air dalam tangki, maka aliran keluar akan makin deras. Jika diberi masukan aliran air, maka tinggi air dalam tangki akan menjadi tunak dalam jangka waktu tertentu. Tunak di sini artinya tinggi air sudah relatif tetap karena aliran masuk sudah sama derasnya dengan aliran keluar. Secara umum, besaran aliran bla bla bla. Lalu kita masuk aja langsung ya ke VMware-nya. Di sini Centum. Yang Centum, passwordnya Centum juga dengan caps lock. Lalu, aduh, ini kok di sini kita start. Di sini kita start all programs. Kita cari yang Yokogawa Centum System View. Oke. Lalu di sini kita pergi ke praktikum 1. Ini ke klik kanan. Lalu kita cari yang sabar. Klik kanan, kita cari project app 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 app. Jujur lupa df sini coy. Nah, dfs 101 fcs baru tuh kita tes function. Di sini oke. Tunggu. Sambil baca model aja ya biar nggak buang-buang waktu. Nah, di sini ketika sudah ada tampilan menu praktikum, kita pilih yang orde 1 tanpa delay sehingga muncul Windows simulasi seperti ini. Oke. Kita close. Minimize aja dulu sambil nunggu. Oke. Nah, udah hijau. Kalau udah hijau, di sini namanya kita cari langsung menu underscore praktikum. Enter. Nah, tadi kita orde 1 tanpa delay yang pertama. Orde 1 tanpa delay. Nah, di sini perintahnya adalah kita ini akan memberikan masukan step pada kedua sistem tangki tersebut, kemudian membandingkan grafik keluarannya. Grafik ini kita bandingkan keluarannya terhadap tangki. Karena itu kita akan memasukkan karakteristik berbeda pada kedua tangki. Oke, untuk tangki pertama kita klik tombol set tangki pertama sehingga muncul layar SIS 101 tun. Seperti ini tampilannya. Masukkan nilai konstanta dengan mengklik parameter I pada window tersebut, maka akan muncul SIS 101 berikut. Masukkan data sama dengan 5
Tekan enter, tutup kontak dialog X jika 101. Oke, dengan cara yang sama ubah konstanta waktu tangki 2 menjadi S102, itu menjadi 15S. Berarti yang satunya itu yang satunya itu 5, sedangkan yang satunya itu 15. Ya, ini kita set I nya kita ganti 5. Oke, ini udah 5 sebenarnya, tapi udah masukkan lagi aja ya, 5. Oke, sedangkan tangki 2 tadi 15 katanya, ini udah 15 juga karena tadi udah saya lakuin sebelumnya pak, makanya jadi udah keset kayak gitu dia kan. Oke, lanjut. Sekarang kita siap memberi masukan pada dua sistem. Pada PSP step konsumsi masukkan harga MV manipulatif variabel sebesar 80%. Oke, kita tes. Lalu bandingkan respon sistem tangki 1 dan 2. Evaluasi berapa lama air menjadi tunak dalam masing-masing tangki. Untuk masing-masing tangki pada saat sesuai dengan konstanta waktunya, berapa tinggi air dalam tangki, apakah sama? Kita tengok, seharusnya berbeda karena ini untuk volume tangkinya udah beda kan. Tadi MV-nya kita ganti ke mana? MV-nya tadi kan, oh ya, MV-nya kita ubah ke 80%. Di step 101, MV kita buat 80%. Oke, kita lihat responnya. Zeng, 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 zeng. Waktunya kita buat 0 dulu, harusnya dibuat 0 dulu ya. Kita buat 0 dulu. Kita tunggu sampai 0 ininya. Si PV-nya. 8, 54, 1, 9, 6, 5, 4. Sekarang ini masih lama dia responnya terhadap penurunan airnya. Sambil nunggu itu kita baca-baca modul. Tuh, untuk masing-masing tangki pada saat sesuai dengan konstanta waktunya, berapa tinggi air dalam tangki, apakah sama? Mari kita lihat. Lah, makanya turunnya nih. Oke, anggaplah katakanlah udah 0 ya. Mari kita coba aja langsung. MV-nya kita ganti menjadi 80%. Nah, kita lihat dari grafiknya ini. Kita naikkan dikit. Nah, pada kenaikan ini dilihat dari grafiknya. Yang merah itu merupakan MV1, tangki 1, yang kuning itu tangki 2. Di sini terlihat jelas kalau dalam waktu 1 menit, kita katakan ini 16.09, 16.09 ini adalah menit ya. Oke, real time rupanya. Dalam waktu tidak sampai 1 menit, untuk tangki 1 sudah terisi 80%. Oke. Sedangkan terhadap tangki 2 yang volumenya lebih besar, itu memakan waktu sedikit lebih lama untuk mencapai target 80%. Gitu. Ya kan? Tuh. Lebih dari semenit. Oke, kita next saja. Orde 1 dengan MV berbeda. Jika konstanta waktu sistem bertambah besar, maka waktu pengisiannya hingga sabar. Oke. Kan tinggi pengisiannya yang berbeda. Apakah waktu mencapai tunak juga? Klik tombol step 1, kita buat 0% lagi tadi kan. Baru itu kita buat 60%. Baru itu kita ulang dengan 30, 90. Mari kita coba pada 6, kita buat dulu 0%. 0%, oke. Duh, nunggunya ini yang bikin lama nih, males nunggunya. Bisa dicepetin deh. Nah, seperti tadi grafiknya kan. Sama-sama lama turunnya nih. Tuh. Yang tangki 2 pasti akan selalu lebih lambat turunnya timbang tangki 1.
ketimbang tangki 1. Katakanlah udah nolnya walaupun masih 4,7%. Oke. Sekarang kita buat tes di 60%. 30% aja. 10%. Tes. Apakah naiknya akan sama juga? Apakah naiknya berbarengan? Dan tentu tidak. Di sini sudah terlihat jelas kalau sudah yang tangki 1 sudah terisi 30%, sedangkan tangki 2-nya masih mengisi, itu masih naik grafiknya, masih naik airnya. Oke. Berarti nggak usah lakuin percobaan lagi lah ya untuk 60 untuk 90-nya. Nah, sekarang kita masuk ke order 1 dengan dead time. Pada menu praktikum, tengah tombol bertuliskan order 1 dengan delay. Oke, kita close aja. Close. Order 1 dengan delay. Nah, tangki 1 adalah tangki 1 tanpa dead time, tangki 1 adalah tangki biasa tanpa dead time, sementara tangki 2 memiliki dead time sebesar 10 detik. Untuk percobaan ini, yakinkan bahwa konstanta waktu keduanya adalah sama, yaitu 5 detik. Untuk memeriksanya, tekan tombol set I, perhatikan harga I parameter. Kini kita buka keran masing-masing dengan 80% MV tadi. Oke, berarti kita taruh I-nya 5 detik bandingkan hasil keluaran tangki. Berarti di sini kita set dulu I-nya, sama-sama kita buat 5 detik. 5. Oke. Sini juga kita buat 5. Oke. Dengan MV 80%. 80. Bebas sih sebenarnya mau buat 90 kayak 80 kayak. Turun aja boy. Atau kalian nonton video apaan anjay. Sekreatifnya aja. Anjay. Bila harus. Nah, ini kan grafiknya naik dengan cepat. Tuh, berbeda sama yang sebelumnya ya. Tuh. Berapa lama tangki 2 mulai merespon? Setelah mulai merespon, berapa lama tangki 2 menjadi itu? Nah, apakah sama dengan tangki 1? Jujur tadi nggak nyimak, coba kita buat 0 lagi. Nah, kita turunkan dulu. Apakah turunnya babarangan? Hayu atuh. Tam 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 tam. Sebentar ada nelpon. Aduh, nelpon pula orang. Pause dulu. Oke, mari kita lanjutkan. Sorry gangguan. Ini kan 0. Kita tes tadi ya ke 80%. Oke, kita lihat grafiknya. Dan kita lihat isi air tangkinya. Nah, 78, 79, 8, 80. Nah, di sini kita bisa tahu kalau pada praktikum 2 ini kedua air tangki terisi secara berbarengan. Hayu. Nah, kita lanjut. Order 2 overdamped dan underdamped. Untuk sistem contoh tangki air dikontrol dengan PID akan kita amati perbedaan respon sistem yang overdamp langsung tunak mengayun dan underdamp berayun menuju tunak. Kita menurut praktikum tadi kita ambil yang order 2 dengan PID. Oke. Kita close. Order 2 dengan PID kita ambil di sini. Nah, kita akan konstanta waktunya untuk itu set di bawah tangki 1 sehingga muncul SES 501 ton. SES 501 ton. I-nya kita buat 10S. Kemudian kembali lagi ke window control PID, ubah konstanta menjadi waktu menjadi 10S pada tangki 2.
dengan cara yang sama. Berarti di sini kita buat i-nya, kita buat berapa tadi? 10s. Oke. 10s. Oke. Kosong. Sini 10s, sini 10s juga i-nya. Oke. Lalu tadi apa? Namun kita akan melihat yang berbeda untuk kontrol PID. Untuk tangki 1, tune LIC-nya diubah LIC 501 sehingga muncul Windows 501 P-nya diubah menjadi 300. Demikian juga dengan I-nya diubah menjadi 1. P 300, I-nya 31 untuk tangki 1. Untuk LIC 501. Sementara 502 itu 100 dan 10. Oke. Berarti tadi 301, 510, 110, 301, 110. Di sini asing LIC tune P-nya kita ubah 300. Ya kan ya? 501 itu 301. I-nya 1, 110. Kita buat 1. Oke. 502 itu P-nya kita ubah 100. Ininya 10. 10. Lalu 31 110 ubah metode penguasaan 502 di main auto klik main faceplate hingga keluar window. Oke, main kita keluar. Oke. Di sini step 501 kan? Main faceplate hingga keluar window. Jam 1 itu. Jujur sebelum sampai sini ya. Gue metode oh ya. Dua-duanya berarti menjadi auto. Baru itu masukkan nilai MV faceplate 501 sebesar 50%. Main kita buka auto. Ini juga auto. Kita ubah auto. Kenapa ini 501 aja? MV pada faceplate step 501 sebesar 50%. 51 kita ubah 50%. Lalu bandingkan. Amati dan bandingkan bertangki. Coba tentukan rise time dan setting time dari kedua sistem. Coba tentukan maksud dan peak time dari sistem yang under dam. 50%. LIC atau step nih? Oh, step, sorry. Tadi yang ini MV nya berapa ya? 0%. MV nya kita ubah jadi 50%. Nah, amati dan bandingkan kedua respon tangkis tersebut. Coba tentukan rise time dan setting time dari kedua sistem, maximum overshoot dan peak time dari sistem yang under dam. Oke, naik. Aduh, ini kayak ada salah setting, sabar ya. Udah beberapa menit sih. Oke, mari kita berikan lagi tadi. Nah, gini ya. Baru itu kita tadi ke ada order dengan MV. Oke. Praktikum PID sehingga pilih kontrol PID 2 sehingga muncul kontrol PID 2. Kontrol PID.
Kontrol PID. Ada nggak sih kontrol PID 2? Hah? Nggak ada tapi kontrol PID 2. Apa kontrol PID ya? Oke, setelah call over pakai yang kontrol PID swatalah. Oke, masuk ke mode lagi. Nggak call over sih, ini videonya topik nih. Makasih Pik. Kontrol PID. Oke, udah muncul tadi windownya. Gunakan salah satu tangki saja, tekan tombol set di bawah tangki yang ingin digunakan, kemudian masukkan nilai konstanta waktu sebanyak 5. Oke, berarti setelah itu masukkan nilai pengontrol P, I, D masing-masing sebesar 301 dan 0. Konstanta waktu sebanyak 5. Konstanta waktu P, I, D dengan 0. Setelah itu masukkan muncul untuk kontrol PID, gunakan satu tangki saja, tekan tombol set di bawah tangki, kemudian masukkan nilai konstanta waktu sebanyak 5. Oke, se. Oke, setelah itu kita akan tadi kan kita pakai tangki satu. Dimintakan tadi masukkan nilai konstanta waktu 5 detik. Oke, setelah itu 5 detik, setelah itu pengontrol PID 310. Di sini kita masukkan nilainya tune P 300. Ini 1, ini 0 udah. Itu 0. Pengubahan nilai ini dapat dilakukan dengan menekan tombol mengubah tangki satu. Nah, itu terserah tadi kan pakai 501 kita karena tangki satu. Masukkan nilai MV sebesar 80% dari tangki apa yang terjadi. Untuk melihat respon dengan lebih jelas, buka window grafik dengan cara mengklik sistem name, masukkan nama TG105. Ubah nilai MV pada step sistem untuk mendapatkan respon sistem set point yang berbeda. Evaluasi apakah MV mempengaruhi berbagai karakteristik order 2. Nih, ubah nilai MV pada respon sistem pada set point yang berbeda. Oke, berarti kita MV nya ubah 80% dulu. Berarti kita cari di sistem, buka window grafik dengan cara mengklik sistem message name 30105. MV kita ubah jadi 80%. Oke, langsung naik grafiknya. Nah, untuk ini sebelum tahu nih. Oke, kita pada name tadi. Nah, ya begitulah. Oke, seperti ini. Assalamualaikum.